biar spirit dan perjuangan Bung Karno melekat di gedung ini, akhirnya gedung ini dinamakan Gedung Indonesia Menggugat, yang dimana untuk Indonesia Menggugat sendiri diambil dari judul pledoi yang dibacakan Bung Karno. Kawan-kawan, ketemu lagi dengan Beta Bung Rey di Walang Bacarita. Kali ini kita dari Bandung. Hari ini kita cerita atau kita ngobrol bareng Kang Ahmad ya? Ya, Kang Ahmad. Ahmad. Ini namanya sama kayak adik saya ini. Ahmad juga. Kang sehat? Alhamdulillah sehat. Kang Ahmad ini di sini mengabdi ya? Iya, saya mengabdi di Gedung Indonesia Menggugat. Tapi ini bukan kita menggugat ya. Ini bukan anak muda menggugat ini. Bagaimana menjaga tempat ini, sekaligus mengelola, sekaligus memberikan edukasi kepada kaum muda bahwa ini loh, Indonesia ini hebat, ada tempat-tempat bersejarah. Dan kalau anak muda terutama yang masih di SD, SMP, SMA atau di kuliah, kalau tidak ke Bandung, tidak mau mengetahui soal tempat ini, wah itu berarti bahasanya apa ya, berkhianat lah terhadap perjuangan bangsa ini. Jangan KTP-mu hanya cuman Indonesia, tapi kamu tidak tahu tentang bagaimana asal muasalmu sampai KTP-mu ada. Itu karena perjuangan pemikir pendiri bangsa. Nah, hari ini dari gedung atau tempat yang dinamakan Indonesia Menggugat. Nah, untuk selengkapnya bagaimana cerita soal gedung ini sampai namanya itu ada dan apa saja aktivitas di sini, langsung saja nanti kita tanya ke Kang Ahmad. Ya. Ahmad tadi diceritakan dulu ke teman-teman di Walang Bacarita biar mereka bisa tahu. Siapa tahu ke Bandung harus mampir ya. Ya, betul. Wajib, dan itu wajib ke Bandung. Ya. Ada satu lagi teman-teman, tak kenal maka tak disayang. Ya, betul. Ya. Langsung saja, namanya siapa Kang? Dulu mungkin kuliah di mana? Ya. Nah, dikasih tahu biar setelah itu diceritakan dulu fungsi gedung ini atau aktivitas atau lo kalau pakai bahasa lo itu berarti atau kamu kalau nggak mampir di sini tuh nggak asik ya, betul. Sebagai generasi bangsa. Silakan. Betul. Ya baik, terima kasih Kang. Perkenalkan, nama saya Dede Ahmad, bisa dipanggil Ahmad ya. Nama bekennya Ahmad mungkin kalau untuk di gedung ini. Dulu itu saya lulusan dari Universitas Bandung Raya, tapi saya ngambil jurusan ekonomi manajemen dulu itu. Oke. Jadi itu saya lulusan Universitas Bandung Raya ya. Mungkin kita langsung ke bincang seputar gedung mungkin kan? Iya, itu teman-teman. Jadi nanti kalau mau tahu lebih lanjut sudah punya istri atau belum, nanti berkunjung ke sini aja. Karena masih muda, ganteng gitu. Oke Kang, mungkin diceritakan tadi itu soal gedung ini, sekitar soal gedung atau mungkin sebelum ke situ jejak Bung Karno di Jawa Barat, terutama di Bandung. Silakan. Ya mungkin baik. Jadi gini Kang, kalau untuk sekilas tentang gedung ini ya dan Bung Karno. Jadi dulu itu Bung Karno pernah dipersidangkan di gedung ini ya. Jadi dulu itu pas tahun 30, tepatnya tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930 ya. Jadi itu Bung Karno pernah dipersidangkan di sini selama 4 bulan, selama 27 kali pula beliau itu dipersidangkan di sini. Jadi dulu itu Bung Karno itu adalah salah satu tokoh PNI, Partai Nasionalis Indonesia, dan dimana pada waktu itu Bung Karno menjalankan orasi dan politiknya untuk melawan pemerintah kolonial Belanda waktu itu pas tahun 30. Dan kebetulan Bung Karno itu salah satu tokoh yang kalau bisa dibilang untuk sekarang mah tokoh yang paling ditakuti sama pemerintah kolonial. Jadi dulu itu atas orasi-orasinya, politik-politik Bung Karno dan lain sebagainya. Jadi dulu itu Bung Karno ditangkap di Yogyakarta. Jadi dulu itu Bung Karno ada pertemuan PNI cabang Yogyakarta dan ditangkap itu di Yogyakarta. Jadi pas tepatnya tahun 1928 dan tepatnya juga tanggal 29 Desember 1929 itu Bung Karno ditangkap di Yogyakarta dan dibawa ke penjara Bancai. Kurang lebih Bancai itu di Bandung. Bandung. Ada di dekat alun-alun Bandung. Oh, alun-alun Bandung. Jadi beliau itu kurang lebih dipenjarakan selama 8 bulan sebelum dinaikkan ke
ke hakim kolonial, yaitu untuk dipersidangkan di bangunan ini. Bangunan ini. Ya, jadi kalau untuk dulu itu bangunan ini bukan gedung Indonesia Menggugat ya. Jadi dulu itu bangunan ini adalah landrat. Landrat itu bahasa Belandanya untuk pengadilan. Pengadilan. Ya, pengadilan sekelas negeri lah. Jadi dulu itu Bung Karno dipersidangkan dari tanggal 18 Agustus 1930 sampai 22 Desember 1930, dan akhirnya Bung Karno itu dijatuhi vonis 4 tahun penjara. Dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan langsung dipenjarakan di penjara Sukamiskin. Jadi dulu itu beliau ada 4 tokoh PNI ya yang pernah dipersidangkan di sini. Jadi dulu itu ada Soekarno, Gatot, Maskun, dan Supradinata. Jadi 4 tokoh itu adalah 4 tokoh PNI dulu itu. Jadi dulu itu Bung Karno bisa dibilang salah satu penyambung lidah rakyat untuk masyarakat Indonesia. Dan akhirnya Bung Karno dengan berat hati dijatuhi vonis sama pemerintah kolonial itu 4 tahun penjara. Tapi kalau untuk Gatot, Maskun, dan Supradinata itu relatif lebih ringan. Ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun 2 bulan, dan ada yang 8 bulan. Jadi pas masa kurungannya itu lebih dikeluarkan duluannya itu teman-teman yang lainnya dulu sih, baru Bung Karno. Kang, sebelum jauh ya, sebelum jauh soal aktivitas gedung Indonesia Menggugat ini, mungkin diceritakan sedikit juga, kalau mau ke sini itu harus lewat mana dulu, kalau dari Jakarta atau dari Surabaya, dari mana-mana kalau mau ke sini itu harus lewat, naik apa, terus mungkin lewat mana tepatnya gedung ini di paling akses paling dekat itu harus lewat mana, biar teman-teman tahu. Jadi kalau untuk teman-teman yang mau berkunjung atau mau hiburan ke Bandung itu bisa lewat aksesnya, karena gedung Indonesia Menggugat itu letaknya dekat sama stasiun Bandung ya. Jadi kalau untuk teman-teman yang dari luar Bandung, luar Jawa Barat mau ke gedung Indonesia Menggugat itu bisa lewat transportasi kereta. Jadi bisa berhenti di stasiun Bandung. Tapi kalau untuk teman-teman yang memilih jalur transportasi bis itu bisa turun di Leuwi Panjang, dan itu bisa akses sama bis. Itu ada bis, jadi ada 1 bis yang jurusannya ke gedung Indonesia Menggugat itu ada. Jadi ada enak, ya. Jadi untuk akses ke gedung Indonesia Menggugat itu sangat mudah sih. Luar biasa teman-teman, jadi gampang aja Kang. Gampang. Tinggal niat lah ya. Niat. Ini mau niat atau enggak, mau tahu atau enggak soal perjuangan pemikir pendiri bangsa ini Kang. Iya, betul. Lalu yang terpenting Kang, teman-teman di luar sana, saya juga karena dari Seram gitu, dari Maluku, tepatnya Pulau Seram. Saya juga baru tahu gedung ini ada di sekitaran sini. Padahal saya masih tinggal dekat-dekat sini. Ke Bandung saya pikir wah ini harus silaturahmi, wajib ini sebagai generasi bangsa. Alhamdulillah teman-teman sampai di sini luar biasa. Sampai baru ketemu saja udah ngobrol bercerita begini sama Kang Ahmad ini. Udah jadi saudara gitu ini. Ini sama anak bangsa memang ini tugas kita. Lalu apa sih Kang aktivitas di gedung ini, terus bagaimana syarat-syaratnya, mungkin biar teman-teman tahu apakah di sini hanya sebagai tempat wisata atau ada aktivitas lain, silakan Kang. Jadi kalau untuk akses masuk ke gedung Indonesia Menggugat itu mudah ya Kang. Jadi akan kalau dari luar Bandung lah ya, katakanlah luar Bandung, kalau mau berkunjung itu tinggal masuk aja. Kalau enggak DM di Instagramnya gedung Indonesia Menggugat. Kang, apa namanya, nama IG-nya? Jadi kalau untuk yang mau berkunjung tidak tahu kontak official untuk gedung Indonesia Menggugat itu bisa menghubungi Instagramnya gedung Indonesia Menggugat. Jadi ada namanya itu Gedung Indonesia Menggugat 1930. Jadi yang dari luar kota bisa menghubungi dulu sih. Karena kan kalau untuk Gedung Indonesia Menggugat itu salah satu gedung yang aktif ya. Jadi di samping Cagar Budaya Museum itu ada ruang publik Kang. Jadi ada ruang publik buat teman-teman komunitas, pelajar, mahasiswa. Jadi untuk Gedung Indonesia Menggugat itu kita memfasilitasi teman-teman untuk kegiatan diskusi, workshop, seminar, dan lain sebagainya sih. Jadi kalau takutnya kalau ada yang dari luar dengan skala banyak pas kebetulan di gedung ini ada kegiatan yang mungkin kan tidak memadai ya, nggak nyaman lah ya kalau yang berkunjung juga, yang mungkin enaknya kalau mau ke gedung Indonesia Menggugat itu DM dulu lah. Jadi kan saya mau berkunjung nih, ada kegiatan enggak apa, kita respon cepat sih, respon cepat. Lalu itu kawan-kawan, lagi-lagi sudah dikasih tahu itu bisa mau ke sini. Yang pertama tadi aksesnya dekat, terus ada IG-nya. Mungkin teman-teman bisa
follow Ya, dan itu wajib biar update ya terus ya, ya Kang update ya terus, update terus. soal kegiatan Informasi di sini ya. Lalu sudah kira-kira sudah berapa banyak Kang? Mulai mungkin COVID atau setelah COVID ini udah keseringan organisasi atau komunitas-komunitas mungkin di luar Jawa atau di luar Bandung sudah banyak atau belum? Kebetulan pas COVID, beres COVID lah, endemi lah ya, katakanlah endemi, itu banyak apa ya, banyak minat masyarakat atau komunitas atau pelajar mahasiswa yang mau berkunjung ke Gedung Indonesia Menggugat. Jadi alhamdulillah ya, berkah COVID itu ada ya, bukan berkah apa ya, tapi berkah masyarakat itu mau berkunjung ke tempat-tempat bersejarah. Jadi kita itu emang selalu dikunjungi sama beberapa teman-teman komunitas, pelajar dan mahasiswa juga. Apa aja kegiatan di sini Kang yang mereka berkunjung atau komunitas-komunitas itu? Kalau untuk berkunjung ya mungkin lebih ke pengen tahu tentang histori Bung Karno dan Gedung Indonesia Menggugat ya. Tapi kalau di samping mau menggunakan ruangan ini itu lebih ke diskusi. Jadi diskusi publik. Jadi kan kalau untuk Gedung Indonesia Menggugat itu lebih ke diskusinya itu lebih ke nasionalis, kebangsaan, patriot. Jadi biar ruh-ruh Bung Karno memperjuangkan harkat dan martabat itu melekat di gedung ini. Yang akhirnya kita itu mengambil inisiatif untuk segala bentuk kegiatan yang ada di GIM itu harus ada yang berkaitan dengan nasionalis, kebangsaan, patriot gitu sih. Oke. Jadi berarti sudah banyak ya teman-teman masalah kebudayaan. Banyak ya, betul. Lalu apa aja Kang diceritakan tempat gedung apa namanya, ruangan-ruangan apa aja di sini nih? Jadi untuk teman-teman, jadi Gedung Indonesia Menggugat itu hanya ruang persidangan Kang ya, hanya ruang persidangan. Jadi ada 3 ruangan ya, ada ruang persidangan tempat diadilinya Bung Karno, ada tempat berkumpulnya hakim jaksa. Jadi ada 1 ruangan. Jadi sebelum masuk ke ruang persidangan itu para hakim jaksa itu duduk dulu di 1 ruangan itu. Ruang tunggu lah ya, ruang tunggu itu sih. Jadi ada 2-3 ruangan untuk di Gedung Indonesia Menggugat ya. Tapi untuk selebihnya itu tambahan sih. Oke. Kang, anak-anak muda Indonesia kita jadi gini, kalau saya selalu merusak negara atau bangsa itu paling gampang. Iya. Satu itu bagaimana kita menjauhkan, menyibukkan anak muda dengan hal-hal yang nggak penting. Contoh hari ini itu adalah media sosial. Kan banyak tuh anak muda yang scroll aja, nggak penting, buang paket gitu ya. Paketnya habis, padahal paketnya dikasih oleh orang tuanya gitu kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah jauhkan dari budayanya. Hari ini teman-teman muda kita banyak yang malas soal budaya negerinya sendiri gitu. Dia lebih gayanya kayak orang Amerika, orang-orang Eropa ya kan, Asia yang lain daripada contoh di Bandung lah gitu. Karena ini kita di Bandung teman-teman, ketemu sama Kang Ahmad ini orang Bandung. Kita ambil contohnya di Bandung, yaitu anak-anak muda Bandung itu dia nggak pakai baju pakai pakaian atau topi lah ya, khas Jawa Barat atau Bandung itu agak sungkan gitu, agak nggak percaya diri. Tapi kalau budaya luar, compang-camping nggak jelas itu percaya diri banget. Gitu. Ada 2. Yang ketiga adalah jauhkan dari sejarahnya. Kalau tiga ini anak muda atau generasi muda kalau sudah dijauhkan, dan ini fakta hari ini sudah begitu. Nah, agar ke depan atau mungkin sekedar ya sekaligus informasi ke teman-teman yang apalagi yang nonton, bisa dikasih himbauan lah kira-kira atau pesan sesama anak muda agar ayolah kamu jangan sampai menerpa 3 masalah tadi, dan Indonesia itu hebat loh begitu, atau sejarah kita itu luar biasa. Silakan. Jadi kalau ada istilah jas merah kan, jas merah, jangan lupakan sejarah. Betul, jas merah. Jadi saya mengajak kepada teman-teman generasi milenial ya, khususnya milenial yang lebih ke tertarik budaya luar ketimbang budaya Indonesia, yang tertarik lebih ke mengunjungi mall daripada mengunjungi tempat-tempat bersejarah. Ayolah kita belajar dari, mungkin bisa mulai hari ini, detik ini kita belajar mengenal sejarah bangsa Indonesia. Karena kan bisa dibilang apa ya,
nggak akan ada kita kalau tidak ada nenek moyang yang berani melawan pemerintahan penjajah pada waktu itu. Yaitu, jadi pesannya jas merah, jangan lupakan sejarah. Jadi lebih apa ya? Bisa dibilang keren kok anak muda yang apa ya? Yang berkunjung ke museum itu keren-keren ketimbang anak muda yang berkunjung ke mall, main apa dan sebagainya. Kalau kata Ahmad mah lebih keren anak muda itu yang berkunjung ke museum, tempat-tempat bersejarah, lebih ke apa ya, terbukalah untuk ruang pikiran, untuk dan sebagainya, itu lebih enak sih. Lebih mengenal dekat soal Indonesia sebenarnya ya. Betul, betul. Betul. Kang, ada pertanyaan, apa sih, masih muda loh, masih muda. Saya nggak mau bilang udah nikah atau belum. Nanti kalian datang sendirilah, tanya. Ini privasi ini soalnya. Mau mengabdi di sini gitu loh. Kan gini, seusia Kang ini sekarang berapa? Saya itu ada 20, 30 lah ya, masih muda gitu. Umur-umur segini kayak Kang Ahmad ini, teman-teman harusnya biasanya dia mau kerja di mall, di kafe, atau di perusahaan-perusahaan yang jelas nih gajinya sebulan berapa gitu. Terus ada yang juga sekarang lagi baru selesai dari kampus itu mereka mau jadi politisi. Wah, itu umur-umur segitu tuh kira-kira begitu. Tapi Kang Ahmad lebih, ya saya mau mengabdi di tempat ini yang kita nggak lihat mall, yang kita nggak lihat coffee shop gitu. Ada warung warung kopi biasa gitu. Tapi diisinya buku-buku yang luar biasa, pengetahuan. Apa alasannya? Tapi sebelum alasannya Kang mungkin tadi agak terlewati soal penjara Bung Karno yang di dekat apa tadi? Bancai. Itu di kira-kira di sebelah mana tuh? Mungkin dikasih gambaran aja biar teman-teman bisa tahu. Jadi untuk teman-teman kalau yang mau walking tour tentang sejarah Bung Karno di Kota Bandung, mungkin ada 4 lah, ada tadi sudah dijelaskan ya, mungkin penjara itu yang penjara itu lebih ke untuk penjara Bancai itu ada di samping alun-alun Kota Bandung. Jadi kalau teman-teman pas ke Bandung mampir ke alun-alun, jangan lupa ke sebelah kiri ada selnya Bung Karno. Jadi ada satu ruang yang ruang historisnya itu sangat keren lah ya. Cikal bakal Indonesia merdeka itu mungkin dari sana ya, dari sana, karena kan Bung Karno itu kurang lebih membuat pledoi pembelanya itu di sana ya. Jadi teman-teman bisa berkunjung ke sana. Mungkin kalau untuk tempatnya itu emang agak sempit ya, karena dihimpit sama ruko-ruko. Jadi ketika teman-teman ke alun-alun Bandung, belok kanan sedikit itu ada prasastinya penjara Bancai. Dekatlah dekat alun-alun. Yang penting belok kanan, tapi jangan terlalu kanan banget. Oke Kang, tadi alasannya kenapa masih muda mau gitu mengabdi di gedung sejarah ini gitu? Alasannya Ahmad lebih memilih kerja di museum lah ya. Museum itu apa ya? Kesatu ya mungkin faktor rezeki jodoh kerja mungkin ya. Faktor rezeki jodoh kerja juga. Kedua itu kata Kang mengabdi kepada negara, bukan apa ya, mengabdi kepada negara itu bukan apa gitu. Emang sengaja Ahmad itu berpikirnya ini profesi yang jarang diminati sama anak muda ya. Kenapa sih nggak Ahmad terjun di sini membagikan sedikit informasi edukasi tentang perjalanan Bung Karno di Gedung Indonesia Membuat atau di Kota Bandung. Lebih tepatnya itu sih. Kan jarang ya ada anak muda yang mau kerja di museum, menyita waktu menyita waktu. Tapi Ahmad menjalaninya itu dengan enjoy, dengan rasa syukur juga sih. Aslinya mana tadi? Bandungnya? Bandung Barat, Gunung Halu. Gunung Halu. Jadi ada satu ruangan Bandung Barat itu ya baratnya Kota Bandung, ada satu daerah Gunung Halu. Itu Gunung Halu itu terkenal sama kopinya. Promosi ya? Nggak apa-apa. Jadi kalau butuh kopi juga bisa DM. Jadi Ahmad, kita itu ada merchandise, bukan merchandise ya, oleh-oleh kopi. Jadi kopi Gunung Halu enak. Baik, kita kembali lagi ke Gedung Indonesia Membuat ya. Jadi ada satu buku Kang, ada satu buku Indonesia Membuat ya. Kita tunjukkan. Nah, ini. Ada satu buku Indonesia Membuat, yaitu ini ya, Indonesia Membuat. Jadi buku Indonesia Membuat ini adalah judul
pledoi yang dibacakan Bung Karno. Jadi ketika Bung Karno di penjara di Bancai itu, Bung Karno menulis nota pembelaan untuk dibacakan di muka hakim kolonial. Yaitu ini bukunya Kang, Indonesia Menggugat. Ya. Jadi segala bentuk ini kawan-kawan ya, bukunya. ini kawan. Nah, terus Kang, diceritakan dulu. Ya, jadi untuk buku ini terbit tahun 1951 ya. 51 diterbitkannya. Jadi kita itu dibikin buku ya tentang nota pembelaan Bung Karno itu. Jadi biar spirit dan perjuangan Bung Karno melekat di gedung ini, akhirnya gedung ini dinamakan Gedung Indonesia Menggugat, yang dimana untuk Indonesia Menggugat sendiri diambil dari judul pledoi yang dibacakan Bung Karno, yaitu Indonesia Menggugat. Jadi bisa dibilang nggak Bandung, nggak Indonesia Menggugat, nggak Soekarno. Ya, jadi saling saling berdampingan. Berkaitan. Ya. Oke Kang, tadi sudah diceritakan itu teman-teman, sampai kampungnya aja udah dikasih tahu. Ya. Jadi kalau kalian nggak ke Bandung dan nggak mampir di gedung ini dan nggak ketemu Kang Ahmad, itu berarti kalian memang malas sebagai generasi yang ya jangan jadi generasi micin lah. Ya. Oke Kang, yang terakhir apa sih yang sudah berapa tahun di sini Kang? Saya 2013, mungkin sekarang 10 tahun ya? 10 tahun lah. Nggak kerasa ya? 10 tahun ya, nggak kerasa. Oke, selama 10 tahun apa yang pengetahuan atau apa yang Kang dapatkan dari sini, mungkin dibagi juga ke teman-teman. Ya. Jadi kalau untuk pengetahuan banyak ya Kang. Jadi Ahmad itu terjun ke gedung ini karena kan bisa dibilang gedung ini menyimpan banyak ilmu ya Kang. Ahmad itu kerja di sini bisa belajar sejarah, belajar tentang kebudayaan, belajar tentang kesenian juga. Jadi untuk di gedung ini itu banyak Kang teman-teman komunitas, teman-teman sejarawan, teman-teman budayawan yang sering berkegiatan di sini, sering ngumpul di sini juga. Jadi di samping Ahmad bekerja di museum, Ahmad juga bekerja, bukan bekerja ya, lebih ke tepatnya belajar tentang sejarah, tentang kebudayaan, tentang apapun itu kesastraan dan sebagainya. Jadi kalau untuk game itu emang tempatnya ilmu sih kalau kata Ahmad ya. Betul. Kata Ahmad, yang dirasakan Ahmad emang begitu sih. Oke, ada pesan terakhir nggak buat teman-teman? Pesan terakhir ya mungkin buat teman-teman, ayolah kita mulai belajar. Mencintai sejarahnya, mencintai jati diri bangsanya, karena kan bisa dibilang jati diri suatu bangsa itu kebudayaannya ya, kebudayaannya. Jadi untuk teman-teman mulailah melihat-lihat sedikit tentang histori sejarah zaman dulunya sih. Apapun itu, mau ke Gedung Indonesia Menggugat, mau ke museum lain, mau ke tempat bersejarah lain, itu boleh. Yang penting kita ada itikad baiknya untuk belajar mengenal sejarah. Karena ada kata begini Kang, kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, betul. Kalau bukan kita, siapa ya, lagi? Betul. Oke, siap Kang ya. Oke kawan-kawan, itu saja sekilas informasi dari Gedung Indonesia Menggugat bersama Kang Ahmad. Ya. Semoga bermanfaat, dan kalau bermanfaat silakan di-share sebanyak-banyaknya. Dan Indonesia, masa depan Indonesia, kemajuan Indonesia ada di tangan anak muda, bukan ada di tangan orang tua. Orang tua hanya memberikan wejangan ya, betul, memberikan pikiran, memberikan nasihat. Tetapi anak muda lah Indonesia ini ke depan maju atau tidaknya ada di tangan anak muda. Dan yang terakhir adalah Indonesia ke depan baik dan tidaknya, anak muda baik dan tidaknya tergantung pada sejarahnya, pada budayanya, dan kemauan anak muda untuk bagaimana mengembangkan sejarah, budaya, dan menjaga Indonesia ini. Sebab sekali lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Sekian dari Bandung untuk Indonesia, dari Gedung Indonesia Menggugat untuk Indonesia. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih. Ya, kan sama-sama. Sehat-sehat terus. Ya, amin.